Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah fenomena budaya di Indonesia yang jujur aja menarik sekaligus kompleks. Ya, kita akan bedah soal paradoks kecantikan di negara kita. Kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar ya. Di negara kita, di mana mayoritas orang punya kulit sawo matang yang khas dan indah, kenapa justru kulit terang yang seringkali jadi standar idaman? Pernah kepikiran nggak? Nah, ini dia paradoksnya. Sesuatu yang kayaknya kita semua lihat setiap hari kan? Tapi untuk benar-benar paham kenapa ini bisa terjadi, kita harus gali lebih dalam. Karena ternyata akarnya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Oke, untuk petunjuk pertama, kita harus sedikit time travel nih. Kita mundur ke belakang, ke masa lalu, tepatnya ke era kolonial. Dari jejak sejarah ini, kita ketemu sama satu konsep kunci, kolorisme. Apa itu? Sederhananya, ini adalah sebuah prasangka atau diskriminasi berdasarkan warna kulit, di mana tanpa sadar tercipta sebuah hierarki sosial. Jadi gini, di zaman kolonial, warna kulit itu tanpa sadar jadi semacam penanda status sosial. Kulit yang lebih terang itu langsung diasosiasikan dengan kaum Eropa, para penjajah, dan juga bangsawan lokal. Jadi kayak simbol kekuasaan gitu. Nah, sebaliknya, kulit yang lebih gelap itu identik dengan kelas pekerja, mereka yang bekerja keras di luar ruangan. Kutipan ini walau singkat, tapi ngena banget ya. Ini seolah-olah merangkum pola pikir yang mungkin tanpa sadar kita warisi sampai sekarang. Sebuah anggapan kalau putih itu superior, lebih elegan. Oke, sekarang kita lompat ke era modern, gimana ceritanya warisan masa lalu ini masih relevan? Ternyata pengaruh budaya pop masa kini itu besar banget perannya. Nah, coba deh perhatikan. Dulu, mungkin kiblat kecantikan kita itu Hollywood, standar-standar barat. Tapi lihat sekarang, dalam satu dekade terakhir, pergeserannya dramatis banget. Korean Wave atau Hallyu mengambil alih. Para idola K-pop dan aktor K-drama dengan kulit porselinnya jadi cetakan idola yang baru. Dan tentu saja, media dan iklan memainkan peran yang super besar dalam memperkuat standar ini. Sering banget kan kita lihat narasi di iklan, model yang tadinya digambarkan sedih dengan kulit gelap, tiba-tiba jadi bahagia dan sukses setelah kulitnya jadi lebih putih. Pesan yang sampai ke kita adalah kulit alami kita itu kurang dan solusinya ya ada di produk mereka. Tapi obsesi ini dampaknya bukan cuma soal percaya diri loh. Ada sisi lain yang jauh lebih gelap dan bahkan berbahaya. Nah, ini yang jadi pertanyaan penting. Sebenarnya, apa sih harga yang harus dibayar untuk mengejar standar kecantikan ini? Apa risikonya? Karena permintaan yang tinggi, muncullah pasar gelap. Banyak sekali produk pemutih ilegal yang beredar, yang sayangnya mengandung bahan-bahan super berbahaya, seperti merkuri atau hidroquinon dosis tinggi. Efeknya bukan cuma iritasi, tapi bisa menyebabkan kerusakan kulit permanen, bahkan sampai ke organ dalam seperti ginjal. Ngeri banget. Tapi tenang dulu, ada kabar baiknya. Di tengah semua ini ada sebuah gerakan perlawanan yang makin kuat dan pelan-pelan mulai mengubah cara kita memandang kecantikan. Yap, sekarang ini lagi ada pergeseran paradigma besar-besaran. Didorong oleh gerakan self-love dan skin positivity, makin banyak orang yang mulai menolak standar kecantikan yang usang. Fokusnya pindah, bukan lagi ke warna kulit, tapi ke kesehatan kulit. Nah, ini dia inti perubahan yang keren banget. Tujuannya itu bergeser dari white up menjadi glow up. Jadi bukan lagi gimana caranya jadi putih, tapi gimana caranya punya kulit yang sehat dan bercahaya, atau glowing apapun warna dasarnya. Dan ini juga jadi pengingat penting buat kita semua. Kulit sawo matang itu punya kekuatan dan keindahannya sendiri loh. Bahkan secara ilmiah, kandungan melanin yang lebih tinggi bikin kulit kita jadi lebih tangguh melawan kerusakan akibat sinar matahari. Keren kan? Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sudah siapkah kita untuk benar-benar merayakan warna kulit yang kita miliki? Dan apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengubah standar kecantikan ini demi generasi yang akan datang?